Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat dikasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah kita di minggu ketiga tanggal 18 Oktober 2020. Kemurahan Tuhanlah yang menolong kita untuk kita bisa ada hari ini menikmati berkat-Nya. Sebelum kita belajar bersama firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang terbaik yang Engkau anugerahkan bagi kami untuk kami mau membuka hati telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai bukti bahwa Tuhan Engkau masih mengasihi kami, Engkau masih mengizinkan untuk memperdengarkan suara-Mu kepada setiap kami. Biarlah momen ini kami sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Engkau, menikmati Engkau melalui firman Tuhan, menikmati setiap kasih, kebaikan, teguran, maupun peringatan maupun penuntun-penuntun-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami semua sehingga momen dalam ibadah hari ini dalam rumah tangga keluar kami masing-masing, kami sungguh-sungguh menikmati Engkau melalui firman Tuhan maupun dalam persekutuan bersama kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, kiranya kuasa dan hikmat-Mu menuntun dan mengurapi, menolong hamba-Mu. Kasih karunia Allah menyanggupkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Shalom. Kita bersyukur hari ini kita kembali dalam ibadah kita di minggu ketiga bulan Oktober. Dan pada bulan Oktober ini kita masih bicara tentang tema keluarga. Pada 2 minggu berturut-turut kita sudah bicara tentang, kita belajar bersama dari keluarga Bapak Abraham, bagaimana menjadi penyebab-penyebab persoalan dalam rumah tangganya, kemudian bagaimana mereka merespon keliru daripada persoalan-persoalan yang ada. Dan hari ini kita akan belajar juga satu keluarga yang ada di dalam perjanjian lama juga, yang keluarga ini memang tidak terlalu banyak disorot dalam Alkitab, tapi banyak sekali hal yang perlu kita pelajari daripada keluarga ini. Mari saja kita buka Alkitab kita di dalam kitab Rut, ya, kitab Rut pasal yang pertama. Kitab Rut pasal yang pertama, kita baca ayat 1 dan sampai dengan ayatnya yang kelima saja. Rut pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ya, setelah kita membuka Alkitab kita, saya akan membacakannya untuk kita semua. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat 3. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya akan berikan subtema kecil dari tema keluarga di bulan Oktober ini adalah kita akan belajar. Temanya sederhana adalah keluarga yang meninggalkan Tuhan. Keluarga yang meninggalkan Tuhan. Kita akan belajar dari kisah hidup keluarga Elimelek bersama dengan Naomi. Nah, dari teks yang kita baca, Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5, saya akan bagi menjadi 2 bagian besar dari 5 ayat ini. Yang pertama adalah kita akan melihat dulu penyebab keluarga Elimelek meninggalkan Tuhan apa. Jadi kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga keluarga ini mereka meninggalkan Tuhan? Pasti ada penyebab, pasti punya alasan. Kemudian kita akan melihat akibat daripada keluarga Elimelek meninggalkan Tuhan itu apa.
Nah, jadi dua bagian besar ini akan kita belajar bersama dan kita renungkan bersama, dan biarlah ini menjadi suatu pelajaran berharga bagi setiap keluarga kita masing-masing. Jadi yang pertama kita akan melihat apa penyebab keluarga Elimelek meninggalkan Tuhan. Yang kedua adalah akibatnya, akibat daripada keluarga Elimelek meninggalkan Tuhan itu apa akibatnya, apa konsekuensinya. Nah, pertama kita akan melihat dulu penyebab keluarga Elimelek meninggalkan Tuhan. Yang pertama kita melihat adalah masalah kelaparan. Nah, masalah kelaparan yang terjadi di daerah Israel. Kita baca pada ayat 1 bagian A saja pertama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Nah, ayat 1 bagian A memberikan kita gambaran bahwa kenapa Elimelek bersama dengan keluarganya, istrinya Naomi dan kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, mereka meninggalkan Israel, meninggalkan Bethlehem, meninggalkan Yehuda, karena terjadi kelaparan di sana. Terjadi kelaparan yang hebat di sana. Nah, Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi ekonomi yang sulit seringkali menjadi pembenaran diri untuk kita meninggalkan Tuhan. Nah, ini terjadi dalam keluarga Elimelek. Jadi, situasi ekonomi, situasi yang sulit, kelaparan yang melanda daerah Israel, sehingga mendorong mereka itu meninggalkan Tuhan, meninggalkan Bethlehem, ya, meninggalkan Bethlehem. Sebenarnya kalau kita belajar bahwa Bethlehem itu sebenarnya disebut sebagai Bethlehem atau dalam bahasa aslinya rumah roti. Mereka meninggalkan ibadah. Mereka meninggalkan persekutuan di sana. Situasi ekonomi yang sulit, saya katakan tadi, seringkali menjadi alasan untuk kita membenarkan diri, untuk kita meninggalkan Tuhan. Situasi yang sulit seringkali kita bertanya, di manakah Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Dalam situasi yang sulit, kita mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan di mana? Kuasa Tuhan di mana? Kemampuan Tuhan untuk memberkati di mana? Kok sepertinya situasi yang sulit, sepertinya tidak ada harapan. Sehingga membuat kita banyak sekali saya melihat bahwa faktor-faktor kesulitan ekonomi, banyak sekali orang meninggalkan Tuhan. Banyak sekali orang meninggalkan ibadah, meninggalkan persekutuan karena situasi ekonomi yang sulit. Kalau kita bertanya sama Tuhan, Tuhan di manakah engkau? Mungkin Tuhan akan balik bertanya kepada kita, di mana imanmu? Di mana kepercayaanmu? Lalu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas di sini dikatakan bahwa situasi kelaparan yang melanda Israel, itulah yang menjadi penyebab keluarga ini mereka meninggalkan Bethlehem. Mereka meninggalkan Yehuda. Mereka meninggalkan rumah roti di mana ada kehidupan di sana. Hari ini, dalam situasi apapun sulit yang kita hadapi hari-hari ini, kita tidak bisa pungkiri bahwa saat ini situasi memang sulit. Ya, banyak sekali persoalan-persoalan ekonomi. Bahkan kalau kita mengikuti berita-berita bahwa Indonesia sedang dalam ambang resesi, sedang ada dalam ambang atau kita sedang memasuki dalam situasi resesi ekonomi, situasi yang sulit. Tapi pertanyaannya, apakah dalam situasi yang sulit ini kita tetap bertahan, kita tetap setia kepada Tuhan, atau situasi yang sulit menjadi pembenaran bagi kita untuk kita tinggalkan Tuhan? Kok Tuhan tidak pelihara kita? Kok Tuhan tidak melakukan apa-apa? Lalu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita belajar pertama bahwa apa yang menyebabkan keluarga Elimelek mereka meninggalkan Tuhan. Pertama adalah masalah kelaparan. Yang kedua adalah apa yang menjadi penyebab mereka meninggalkan Tuhan. Yang kedua adalah keputusan Elimelek sebagai kepala keluarga untuk meninggalkan Bethlehem. Ya, keputusan Elimelek sebagai kepala keluarga untuk meninggalkan Bethlehem. Kita lihat masih di ayatnya ayat pertama bagian B. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing.
Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus, katakan tadi bahwa Bethlehem itu artinya meja roti. Bethlehem, meja roti. Bethlehem ini kota yang terkenal di mana Kristus nanti akan lahir. Ya. Di Bethlehem itu ada dekat dengan Bait Allah. Bethlehem itu sebenarnya gambaran daripada mereka meninggalkan ibadah. Mereka meninggalkan persekutuan bersama anak-anak Tuhan. Elimelek sebagai kepala keluarga. Ya, Elimelek sebagai kepala keluarga, dia mengambil keputusan, dalam keluarga. Ibaratnya kepala rumah tangga atau suami itu adalah seperti sopir, dia yang menyetir ke arah mana keluarga ini akan dibawa. Nah, Elimelek mengambil keputusan, untuk mereka meninggalkan Bethlehem, meninggalkan tempat ibadah bersama-sama, meninggalkan persekutuan bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, untuk pergi ke sebuah negeri yang bernama Moab. Moab di sana bukanlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Moab itu adalah pusat penyembahan berhala. Mereka orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baca di sini bahwa salah satu penyebabnya adalah ketika kepala keluarga Elimelek mengambil suatu keputusan yang keliru. Mengambil keputusan yang keliru untuk meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan, meninggalkan ibadah, hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi. Jelas kalau kita baca cerita ini, tujuan mereka meninggalkan Bethlehem menuju Moab adalah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Karena situasi kelaparan, yang saya sebut tadi bahwa situasi kelaparan yang cukup panjang yang terjadi di Bethlehem di sana, sehingga membuat mereka meninggalkan Bethlehem. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, suami punya peran yang sangat penting untuk membawa istri dan anak-anaknya dekat sama Tuhan atau jauh daripada Tuhan. Elimelek sebagai sang suami mengambil suatu keputusan yang sangat fatal. Dia bukan hanya sekedar mau mencari kehidupan secara ekonomi, tetapi sebenarnya yang lebih esensial, yang lebih penting yang ditinggalkan situ adalah sebenarnya Elimelek dan keluarganya meninggalkan Tuhan. Mereka jauh daripada Tuhan. Mereka jauh daripada persekutuan ibadah dengan sesama orang-orang percaya. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari pada kesempatan ini kita merenungkan bersama, kita melihat bersama bahwa sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga, kita punya peran yang sangat penting. Kita punya keputusan yang sangat penting. Kitalah yang akan menentukan arah kemana keluarga kita. Kita membuat keluarga kita untuk mereka lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu adalah keputusan di tangan kita. Kita membuat keputusan mengarahkan keluarga kita untuk kita doa pagi bersama, saat teduh bersama, dekat dengan Tuhan bersama, itu di tangan kepala keluarga. Kepala keluarga mengambil keputusan. Dan kita baca di sini adalah penyebab daripada keluarga Elimelek meninggalkan Tuhan itu diawali dengan keputusan daripada seorang kepala keluarga, seorang suami yang bernama Elimelek. Dia memutuskan, dia lebih memilih untuk pergi ke daerah Moab, meninggalkan Yehuda, meninggalkan Bethlehem. Jadi Bapak Ibu sini bukan sekedar masalah pemindahan geografis, bukan masalah Bethlehemnya saja, bukan masalah Moabnya saja, tapi ini juga masalah apa? Masalah menyangkut tentang ibadah di sana. Masalah hubungan dengan Tuhan. Jadi bukan masalah perpindahan dari Bethlehem ke Moab, bukan sekedar segampang itu. Tapi ini kenapa Tuhan marah? Nanti kita akan lihat akibatnya. Kenapa Tuhan marah? Karena sebenarnya mereka tinggalkan bukan sekedar kota Bethlehem, tapi mereka meninggalkan ibadah di sana. Mereka meninggalkan persekutuan ibadah di sana. Hari ini mari kita belajar bersama. Biarlah setiap kepala keluarga, suami-suami, dalam keadaan situasi yang sulit apapun, ambillah keputusan
untuk tetap mendekatkan keluarga kita kepada Tuhan. Ambillah keputusan untuk mengajak setiap keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini sudah kurang lebih 6-7 bulan kita beribadah di rumah masing-masing. Dan saya rindu bahwa setiap kepala keluarga yang punya peran penting untuk mengambil keputusan. Ayo, sudah jam 10 pagi, mari kita beribadah bersama. Mengajak setiap anak-anak, mengajak istri, mengajak semua orang rumah untuk datang beribadah. Ada seorang pernah bersaksi begini, saya mendengar bahwa ini seorang suami, dia tidak mengerti Alkitab. Dia tidak tahu berdoa, dia tidak tahu puji-pujian. Tetapi dia tahu bahwa dia punya peran sebagai keluarga. Untuk apa? Untuk mendekatkan keluarganya kepada Tuhan. Untuk mengumpulkan keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu dia mulai cerita bahwa dia kumpulkan keluarganya. Dia kumpulkan keluarganya. Dia menghimbau semua berkumpul beribadah. Lalu tinggal dia tunjuk suaminya, istrinya yang pimpin renungan. Anak yang pertama doa pembukaan, anak yang berikutnya mimpin doa penutup. Dia nggak terlibat apa-apa, nggak doa, nggak nyanyi, nggak pujian, tetapi apa? Perannya di situ apa? Dia yang mengumpulkan keluarganya. Walaupun dia tidak bisa bernyanyi, tidak bisa berdoa, tidak bisa menjelaskan Alkitab, tidak bisa memahami Alkitab dengan baik, tapi dia melakukan perannya. Dia mengumpulkan keluarganya, dia bagi-bagi tugas. Istri sebagai yang bawa renungan singkat, anak yang pertama doa pembukaan, anak yang berikutnya dia mimpin pujian, sampai kembali kepada istrinya yang doa penutup. Dia nggak buat apa-apa, tapi dia punya peran, punya keputusan untuk mengumpulkan keluarganya untuk beribadah bersama-sama. Bapak jemaat dikasih Tuhan, mari dalam situasi seperti ini, sebenarnya penting sekali. Seringkali kita punya alasan bahwa saya tidak bisa berdoa, saya tidak bisa membaca Alkitab, saya tidak bisa mimpin renungan dan lain sebagainya. Tapi kita punya keputusan, kita punya pengaruh, kita punya otoritas sebagai kepala keluarga. Kitalah yang membawa istri, anak-anak, atau keluarga kita untuk dekat kepada Tuhan. Sangat ironis, kita belajar daripada keluarga Elimelek. Penyebab mereka meninggalkan Tuhan, masalah kelaparan, masalah ekonomi. Yang berikut adalah keputusan Elimelek sebagai kepala keluarga untuk mereka meninggalkan Tuhan. Saya katakan tadi, mereka bukan sekedar perpindahan dari Bethlehem ke Moab, bukan sekedar perpindahan secara tempat geografis, tapi hal yang paling penting di sana adalah mereka meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan ibadah, dan itulah yang dilakukan oleh keluarga Elimelek. Situasi sulit apapun, seorang suami janganlah mengambil keputusan meninggalkan Tuhan. Mari Bapak sudah kasih Tuhan, situasi sulit apapun dalam kehidupan keluarga, biarlah suami sebagai keluarga tetap pada rel kebenaran firman Tuhan, menuntun membimbing keluarganya untuk tetap dengan Tuhan. Elimelek, kita belajar kegagalannya, situasi sulit, dia lebih memilih untuk meninggalkan Tuhan. Sekarang kita melihat, kita sudah tahu apa yang menjadi penyebab daripada keluarga Elimelek meninggalkan Tuhan. Satu, masalah ekonomi, masalah kelaparan di sana. Yang kedua adalah keputusannya sebagai kepala keluarga meninggalkan Tuhan. Kepala keluarga, dia punya keputusan, dan itu keputusan yang keliru yang dilakukan oleh Elimelek. Sekarang kita akan melihat, setelah mereka meninggalkan Tuhan, apa akibat daripada keluarga yang meninggalkan Tuhan. Ini sangat penting untuk kita renungkan, bahwa ada sebab, pasti ada akibat. Hidup ini kan seperti itu. Dimanapun juga ada penyebabnya, pasti ada akibatnya kita dapat. Nah, sekarang kita lihat apa akibat daripada keluarga yang meninggalkan Tuhan. Apa akibat dari keluarga Elimelek yang meninggalkan Tuhan? Yang pertama kita melihat adalah akibatnya adalah kehilangan penopang ekonomi, kehilangan penopang utama ekonomi dalam keluarga. Kehilangan penopang utama ekonomi dalam keluarga. Kita baca ayat 3, ayat 5. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Jadi yang pertama meninggal adalah Elimelek sebagai kepala keluarga. Ayat 5. Lalu mati juga keduanya,
yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, akibat yang pertama adalah keluarga kehilangan penopang utama dalam hal ekonomi. Pertama yang meninggal, yang mati di sini adalah Elimelek sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, boleh dikatakan itu sebagai tulang punggung ekonomi utama dalam keluarga mereka adalah Elimelek. Dia yang pertama mati. Kemudian setelah Elimelek mati, kedua anaknya Mahlon dan Kilion pun juga mati di sana. 3 laki-laki yang merupakan andalan utama daripada keluarga ini. Elimelek, Mahlon dan Kilion, tiga-tiganya mati dalam waktu yang mungkin tidak terlalu jauh. Tapi dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini kalau kita baca dan kita renungkan, begitu luar biasanya konsekuensi yang didapat oleh keluarga ini. Makanya saya katakan demikian, meninggalkan Tuhan karena motif ekonomi, pada saatnya kita pun akan kehilangan alasan tersebut, sehingga kita bisa mengerti siapa yang lebih berharga dalam kehidupan kita. Keluarga Elimelek, mereka tinggalkan Tuhan. Ya, mereka tinggalkan Tuhan untuk mendapatkan ekonomi yang baik, untuk kehidupan yang jauh lebih baik, untuk kehidupan yang jauh lebih nyaman. Tapi justru alasan mereka untuk pindah itu, justru itulah yang Tuhan ambil daripada mereka. Mereka tinggalkan Tuhan karena masalah kenyamanan, masalah ekonomi, tapi justru orang-orang sebagai tulang punggung ekonomi, Elimelek, Mahlon dan Kilion, justru Tuhan ambil mereka. Terkadang Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, terkadang kalau kita meninggalkan Tuhan karena alasan-alasan yang seperti itu, kita merasa bahwa alasan kenyamanan, alasan ekonomi itu jauh lebih berharga, sehingga kita lebih memilih mengikuti itu daripada kita mengikut Tuhan. Pada waktunya nanti, Tuhan akan ambil semuanya itu, supaya kita akan lebih mengerti ternyata Tuhan itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan masalah kebutuhan ekonomi. Tuhan itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan kedudukan yang ditawarkan oleh orang hanya gara-gara kita mau meninggalkan Tuhan. Tuhan itu jauh lebih berharga daripada segala mungkin fasilitas yang orang tawarkan kepada kita supaya kita meninggalkan Tuhan. Tapi dikasih Tuhan Yesus Kristus, akibat daripada keluarga ini meninggalkan Tuhan adalah orang-orang yang merupakan sumber atau penanggung jawab ekonomi utama. Sebagai kepala keluarga Elimelek, anaknya 2 laki-laki Mahlon dan Kilion, Tuhan ambil mereka. Mari Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya saya katakan di sini bahwa terkadang Tuhan mengambil sesuatu yang kita anggap lebih berharga daripada Tuhan, supaya kita lebih bergantung kepada Tuhan. Terkadang Tuhan itu ambil sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita ketika kita meninggalkan Dia, supaya kita mengerti, sadar bahwa Tuhan itu jauh lebih berharga, supaya kita juga sadar bahwa kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan terhadap alasan-alasan apapun dalam dunia ini. Tapi dikasih Tuhan Yesus Kristus, keluarga ini mereka meninggalkan Tuhan, dan akibatnya mereka kehilangan orang-orang yang berharga. Mereka kehilangan orang-orang yang menjadi penopang ekonomi keluarga. Saya mengamati bahwa banyak sekali orang-orang yang tinggalkan Tuhan demi karena alasan ekonomi, demi karena alasan kenyamanan, demi karena alasan fasilitas. Mereka berani tinggalkan Tuhan, berani tinggalkan ibadah, berani tinggalkan persekutuan. Sama katakan Bapak dikasih Tuhan, ada waktunya Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu. Ada waktunya Tuhan akan mengambil semuanya itu, sehingga kita sadar bahwa ternyata Tuhan itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan semua tawaran-tawaran dalam dunia ini.
Tapi dikasih Tuhan Yesus Kristus, keluarga Elimelek, ya, mereka berpikir mereka bisa menyelesaikan masalah dengan cara mereka meninggalkan Tuhan, tetapi justru menambah masalah. Jadi Elimelek dan keluarganya, Naomi dan Mahlon Kilion, mereka berpikir bahwa dengan cara mereka meninggalkan Tuhan, itu masalah bisa terselesaikan, masalah ekonomi bisa diselesaikan, masalah perut bisa diselesaikan. Tapi justru ketika mereka meninggalkan Tuhan, bukannya masalah tambah selesai, bukannya hidup tambah baik, bukannya hidup tambah nyaman, tapi hidupnya tambah penuh dengan masalah. 10 tahun ada di Moab. Elimelek, Mahlon dan Kilion, orang-orang yang begitu dicintai oleh Naomi, tiga-tiganya Tuhan ambil semuanya. Seringkali kan kita berpikir gitu, seringkali kita memilih jalan pintas, ya. Kita berpikir dengan kita meninggalkan Tuhan, kita meninggalkan ibadah, keluarga yang meninggalkan ibadah. Kita pikir bahwa dengan saya meninggalkan ibadah, saya bisa mendapatkan semua yang saya inginkan. Dengan saya meninggalkan Tuhan, saya bisa memenuhi segala keinginan saya, memenuhi semua kemauan saya. Seringkali kita berpikir demikian. Wah, seolah-olah masalah saya selesai ketika saya meninggalkan Tuhan dan saya dapat semua yang terbaik. Tapi justru salah. Justru Alkitab mengatakan, ketika kita meninggalkan Tuhan demi sesuatu, bukannya masalah selesai, tapi masalah tambah rumit. Masalah akan tambah masalah di sana. Dan ini yang terjadi bagi keluarga Elimelek. Ya. Mereka berpikir, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka berpikir mereka meninggalkan Bethlehem, mereka akan mendapat kehidupan. Tapi justru bukannya kehidupan yang mereka dapat, justru kematian yang mereka dapat. Mereka berpikir dengan cara mereka meninggalkan Tuhan, mereka bisa hidup makmur nyaman. Tapi justru mereka meninggalkan Tuhan, mereka mendapatkan kedukaan yang luar biasa. Makanya ketika Naomi pulang kembali ke Bethlehem, dia katakan, jangan panggil aku lagi Naomi, karena aku marah. Seringkali kita punya cara berpikir demikian. Kita pikir ketika kita meninggalkan Tuhan, semuanya akan selesai, semuanya akan baik. Hasrat, kerinduan saya, semuanya terpenuhi di sana. Tapi justru kita sedang masuk dalam sebuah jurang yang begitu mengerikan. Mari Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari keluarga Elimelek. Akibat daripada keluarga meninggalkan Tuhan, mereka kehilangan orang-orang sebagai sumber utama ekonomi mereka. Yang terakhir, apa yang menjadi akibat daripada keluarga yang meninggalkan Tuhan? Selain tadi, mereka kehilangan penopang utama ekonomi dalam keluarga mereka, Elimelek, Mahlon Kilion diambil oleh Tuhan. Yang berikut adalah anak-anak akan kehilangan ajaran yang benar. Akibat daripada keluarga yang meninggalkan Tuhan, akibat yang kedua adalah anak-anak akan kehilangan ajaran yang benar. Mahlon dan Kilion mengambil istri orang Moab. Rut dan Orpah, istri daripada Mahlon dan Kilion. Dua anaknya, Elimelek bersama dengan Naomi, mereka mengambil istri daripada orang Moab. Padahal jelas, kalau kita baca, saja kita buka dalam Ulangan pasal 23, bahwa Tuhan melarang orang Israel itu mengambil istri dari orang Moab. Ulangan pasal 23. Ulangan pasal 23. Ulangan pasal 23 ayatnya yang ketiga dan 4. Ulangan 23 ayat 3 dan 4. Ini berbicara bagaimana Tuhan sudah melarang orang Israel untuk mengambil istri dari orang Amon dan Moab. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunan yang ke-10 pun
tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor dan di Aram Mesopotamia melawan engkau supaya dikutukinya engkau. Jelas dalam Ulangan pasal 23 ayat 3 bahwa Tuhan sudah melarang bahwa orang Amon dan Moab itu tidak boleh masuk di dalam kelompok atau masuk dalam jemaah orang Israel. Dengan kata lain juga bahwa mereka tidak boleh menikah, tidak boleh mengambil perempuan-perempuan Moab untuk mereka jadikan istri ataupun suami. Tetapi kita melihat di sini bahwa saya percaya bahwa pasti Naomi ini tahu aturan itu, tahu ajaran itu, karena orang-orang Yahudi adalah orang-orang Israel, adalah orang-orang yang benar-benar begitu dididik secara ketat mengenai ajaran Taurat. Naomi tahu, sebenarnya dia tahu, anaknya laki-laki tidak boleh diambilkan istri dari kelompok atau orang-orang Moab. Tapi justru yang terjadi adalah Naomi mengizinkan dua anaknya ini mengambil perempuan dari Moab sebagai istri mereka, yaitu Rut dan Orpah. Kenapa demikian? Mereka sudah jauh dari persekutuan anak-anak Tuhan. Mereka sudah jauh daripada persekutuan ibadah, sudah jauh daripada firman Tuhan. Mereka sudah meninggalkan Tuhan, sehingga anak-anak mereka pun juga itu menjadi dampak. Anak-anak mereka kehilangan pengajaran yang benar dari firman Tuhan. Mahlon dan Kilion, mereka kehilangan, mungkin mereka sudah tidak mengerti lagi aturan-aturan yang sudah dituliskan oleh Musa kepada nenek moyang mereka. Mereka tidak boleh mengambil perempuan dari Moab. Karena kalau kita baca tadi di ayat 5, itu di ayat 4 itu kurang lebih mereka 10 tahun di Moab. Cukup lama mereka sudah terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan di sana. Tapi dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan demikian bahwa sumber pengajaran orang tua itu berasal dari firman Tuhan. Anak kehilangan ajaran yang benar diawali dari orang tua yang meninggalkan Tuhan. Anak kehilangan ajaran yang benar, sebenarnya ia telah kehilangan pijakan yang benar untuk masa depannya. Jadi orang tua, kita mengajarkan anak-anak, sumbernya adalah firman Tuhan. Sumbernya firman Tuhan, itulah menjadi dasar bagi setiap orang tua untuk mengajarkan kebenaran itu kepada anak-anaknya. Selama orang tua masih berpijak pada kebenaran, orang tua masih dalam persekutuan ibadah, masih dekat dengan Tuhan, saya percaya bahwa nilai-nilai firman Tuhan pun itu akan diajarkan kepada anak-anaknya. Tetapi jika orang tua sudah meninggalkan Tuhan, sudah jauh daripada Tuhan, dia mau ajarkan kebenaran apa lagi pada anak-anaknya? Pasti anak-anak akan menjadi korban. Mereka akan kehilangan ajaran-ajaran yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan inilah yang terjadi dalam keluarga Naomi dan Elimelek. Setelah mereka meninggalkan persekutuan sesama anak-anak Tuhan, meninggalkan ibadah, meninggalkan Tuhan, maka anak-anak mereka kehilangan ajaran yang benar. Sehingga diperbolehkan mereka menikah dengan orang Moab, orang yang tidak seiman, orang yang menyembah berhala, dan lain sebagainya. Mari ya dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar di sini bahwa begitu fatalnya, begitu buruknya, konsekuensinya, akibatnya begitu sakit sekali ketika kita meninggalkan Tuhan. Keluarga Elimelek adalah gambaran yang jelas untuk kita renungkan hari ini. Mereka meninggalkan Tuhan. Ya, akibatnya mereka meninggalkan Tuhan. Mereka kehilangan penopang ekonomi utama mereka. Mereka tinggalkan Tuhan dengan alasan ekonomi, tapi ternyata justru Tuhan kacaukan itu. Tuhan ambil orang-orang yang mereka anggap bisa memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Elimelek, Mahlon, dan Kilion. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka pikir itu menjadi suatu solusi bagi mereka. Tapi justru itu menjadi malapetaka bagi mereka. Mereka meninggalkan Tuhan,
supaya tujuannya mendapatkan kehidupan, tapi justru mendapatkan kematian. Mereka meninggalkan Tuhan supaya mendapatkan kenyamanan, tapi justru bukanlah kenyamanan yang mereka dapat, penderitaan yang mereka dapat. Mari kita lihat banyak orang-orang sebagai contoh, keluarga-keluarga yang meninggalkan Tuhan. Hidupnya bukan tambah baik, hidupnya bukan tambah diberkati Tuhan, tapi lihatlah, justru mereka akan mendapatkan hal-hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan sudah janjikan. Yang berikut kita lihat tadi bahwa akibat daripada keluarga meninggalkan Tuhan, anak-anak akan kehilangan ajaran yang benar. Mari beri kasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang tua, kita mendapatkan nilai-nilai kebenaran dari firman Tuhan, dari Allah melalui firman Tuhan, biar itu kita ajarkan kepada anak kita. Ketika orang tua, keluarga meninggalkan Tuhan, maka anak-anaknya akan menjadi dampak. Contoh keluarga Elimelek, Mahlon dan Kilion, seharusnya mereka tidak boleh mengambil perempuan-perempuan Moab. Tapi karena mereka meninggalkan Tuhan, mereka jauh daripada persekutuan, mereka jauh daripada ibadah, mereka jauh daripada ajaran yang benar, sehingga mereka melakukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, tapi kalau kita sama katakan di sini bahwa dalam situasi keluarga yang hancur, Naomi kehilangan suami, Naomi kehilangan anaknya laki-laki, Mahlon dan Kilion sebagai pewaris keturunan. Bahkan dia kehilangan salah satu anak mantu perempuan, yaitu Orpah. Rut tetap setia kepadanya. Tetapi di tengah kehancuran keluarga ini, Allah masih memberikan anugerah bagi keluarga ini. Allah masih memberikan kemurahan bagi keluarga ini. Dengan cara apa? Kalau kita baca di pasal 4, di Rut ini pasal terakhir, bahwa dari keluarga Naomi, kemudian Rut menikah dengan Boas. Dari Boas itulah anak mereka namanya Obed. Obed itu diasuh oleh Naomi, diambil oleh Naomi. Lalu dari Obed itulah lahir Isai, bapaknya Daud. Dari Daud itulah lahir keturunan Yesus Kristus. Artinya bahwa ini berita anugerahnya, bahwa di tengah kehancuran, di tengah pergumulan keluarga kita, Allah tetap masih memberikan anugerah bagi keluarga ini. Di tengah kehancuran keluarga Naomi, Allah tidak membiarkan keluarga ini benar-benar hancur. Allah memberikan reward penghargaan kepada Naomi. Naomi kembali kepada Yerusalem, kembali ke kotanya Israel. Setelah semuanya hancur, semuanya hilang, dia kembali. Pada saat kembalinya itulah, Rut sebagai menantu perempuan ikut bersama-sama dengan Naomi. Dan kemudian Rut bertemu dengan Boas. Lalu Boas mengambil Rut sebagai istrinya. Dan dari keturunan itulah, dari keturunan Rut dan Boas, lahir Obed. Obed kemudian melahirkan Isai. Isai melahirkan Daud. Dari Daudlah keturunan Yesus Kristus. Mari kita lihat bahwa di tengah kehancuran keluarga ini, Allah masih memberikan anugerah. Allah memulihkan keluarga ini setelah Naomi kembali kepada Tuhan. Masih ada harapan untuk kita kembali kepada Tuhan. Saya tidak tahu sejauh mana keluarga kita hari-hari ini. Kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah, meninggalkan persekutuan ibadah di keluarga kita. Ayo mari kita kembali kepada Tuhan. Tuhan selalu memberikan anugerah kepada kita. Keluarga Naomi dipulihkan oleh Tuhan. Nama Rut dicatat juga sebagai bagian daripada keturunan yang melahirkan Kristus. Dalam silsilah di Matius pasal 1, silsilah Yesus, nama Rut ada di sana. Perempuan asing, perempuan Moab, tapi dia mengikut Naomi, mengikut Allahnya Naomi. Namanya Rut ada di sana. Mari dikasih Tuhan, selalu ada anugerah dalam segala situasi keluarga sulit. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Mari ajak keluarga kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini
Terima kasih untuk kesempatan berharga kami belajar dari potret kehidupan keluarga Elimelek bersama dengan Naomi. Bagaimana keluarga ini, mereka punya alasan-alasan sebenarnya sepele mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tinggalkan Tuhan hanya faktor ekonomi, hanya faktor perut. Mereka tinggalkan Tuhan hanya karena faktor kenyamanan. Dan mereka juga meninggalkan Tuhan karena keputusan sebagai kepala keluarga yang keliru. Mereka meninggalkan Bethlehem, kota roti, meja roti yang ada di sana. Dan terima kasih Tuhan, kami juga melihat bahwa cerita ini, bagaimana Tuhan memberikan konsekuensi-konsekuensi daripada keluarga-keluarga yang punya keputusan untuk meninggalkan Tuhan. Dan kami melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan bagi keluarga Naomi bersama dengan Elimelek, suatu keputusan yang mungkin sesuatu yang sulit kami bayangkan. Tapi kami bersyukur biar ini menjadi suatu teguran, satu peringatan bagi kami setiap keluarga-keluarga untuk kami tetap fokus mencari Tuhan dalam situasi sulit apapun hari ini. Melalui ibadah-ibadah di rumah tangga kami masing-masing, kami sungguh-sungguh benar mencari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong setiap kami dalam keluarga, suami, istri, anak-anak, untuk kami lebih lagi mendekatkan kepada Tuhan. Di dalam Tuhanlah kami mendapatkan segalanya. Dalam Tuhanlah, dalam ibadah, dalam persekutuan ibadah, di dalam Tuhanlah kami boleh mendapatkan segala kepuasan-kepuasan itu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami, jemaat Tuhan dalam segala pergumulan-pergumulan kami masing-masing yang sedang dalam pergumulan kesehatan, mungkin sedang dalam sakit, Tuhan Engkau menolong menyembuhkan mereka. Yang sedang dalam kesulitan ekonomi, Tuhan pelihara memberkati mereka. Yang sedang dalam pergumulan untuk mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Yang berkumpul dengan pasangan hidup mereka masing-masing, Allah mengaruniakan mereka pasangan hidup yang takut akan Allah. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, dan kami akan mengakhiri ibadah kami di rumah kami masing-masing pada siang hari ini. Dan kami percaya berkat Allah sudah menjadi bagian setiap kami. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan, sumber segala berkat yang akan memberkati setiap kita. Bapa, kuduskanlah tangan hamba-Mu, dan biar tangan Allah sendirilah yang turun memberkati setiap kami umat yang setia mencari Engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hamba sampaikan berkat ini bagi umat-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.